Tadinya aku mau mengambil makanan untuk emak, tapi setelah mendengar percakapan Mas Ismail dan Mami, semua tak jadi, dan bahkan kini hatiku makin terluka. Maafkan Sarah, Mak. Emak baru datang, tapi disambut seperti ini. Sarah, sejak kapan kamu jadi tambah cengeng? Kamu seorang ibu dan harus kuat. Menangis hanya akan membuatmu lemah. Jangan bodoh dengan luka hati. Bertindak, Sarah. Bicara dengan diri sendiri. Inilah caraku mensugesti diri agar jadi wanita kuat. Air mata ini belum akhir dari kehidupan. Aku harus bisa mengendalikan diri. Lagian, aku sudah pernah bercerai dan ini hanya proses menguatkan takdir. Ponselku berdering. Aku bangkit dari ranjang dan mengambil ponsel di nakas. Tia, ucapku melihat layar ponsel, ada nama anakku. Astaga, aku lupa mengantarkan uang jajan Tia. Padahal udah janji malam ini. Ya, Nak, jawabku di ponsel. Mama jadi kesini? Tanya Tia. Iya, maaf ya, Mama hampir lupa. Nenek juga baru datang dari kampung. Nenek datang dari kampung? Kakek juga, Mah. Tia terdengar senang. Tidak, hanya nenek aja. Oh, tapi Tia nggak mau ke sana, Mah. Tapi Tia juga pengen ketemu nenek. Nanti kita bertemu di luar aja, biar nggak ada yang mengganggu. Itu baru ide bagus, Mah. Lagian Tia tahu kalau nenek nggak bakalan mau ke sini. Tia sudah mengerti keadaan hingga bisa menilai sendiri. Iya, tunggu aja ya. Nih, Mama mau berangkat. Setelah mengakhiri pembicaraan, aku mengambil dompet dan kunci mobil. Lalu keluar, ingin minta izin ke Mas Ismail. Untuk masalah rumah tangga ini, biarlah ku pendam dulu hingga emak sudah balik lagi ke kampung. Sampai depan pintu, langkahku terhenti, mendapati Mas Ismail juga mau masuk. Sesaat kami beradu pandang. Apa yang ia pikirkan? Apakah akan melepaskan aku demi janji pada maminya? Jika itu benar, aku harus kuat dengan sebuah rasa kecewa. Mau kemana, Sarah? Mas Ismail melihat ke tanganku yang memegang dompet. Aku mau antarkan jajan Tia, Mas, jawabku. Aku udah minta Bibi antarkan makan malam emak. Oh iya, Mas, jawabku. Mau aku antar? Gak usah, aku bisa pergi sendiri. Tapi ini udah malam. Lagian tadi udah janji akan mengantarkanmu. Gak usah, Mas, aku pergi sendiri aja. Lagian kamu mungkin sibuk dengan pekerjaan depan laptop. Mas Ismail menghela napas besar. Baiklah, hati-hati, jawabnya lalu masuk ke kamar. Bahkan ia tidak menanyakan tentang dia. Apakah anakku itu menetap di sana selamanya atau balik lagi ke sini? Apakah karena dia bukan anak kandungnya? Tuhan, kenapa ini semakin membuat hatiku teriris? Aku melangkah menuruni anak tangga. Terlihat di lantai 1 ada Mami duduk sambil bicara di ponsel. Aku tetap melanjutkan melangkah tanpa takut atau ragu, meskipun aku sangat tak nyaman bertatap muka dengannya. Apakah begini caramu di rumah ini? Main lewat aja tanpa bersuara. Langkahku terhenti mendengar teguran sinis dari Mami. Mami sedang nelpon, makanya aku tak enak mengganggu, jawabku. Minta izin sebentar, apa salahnya? Ponsel masih menempel di telinga Mami. Aku yakin siapa yang bicara dengan Mami ikut menyimak. Maaf, Mi, aku izin keluar sebentar, ucapku terpaksa. Mau kemana? Ini sudah malam dan kamu keluar sendirian.
Aku mau menemui Tia, anakmu yang tak mau diatur itu. Heran deh, kenapa bisa punya anak seliar itu. Inilah bedanya mendidik di lingkungan biasa dan lingkungan terpandang. Dek, ucapan Mami berhasil menyentil batin. Ia bicara seolah aku tak becus mendidik Tia dan menghina karena berasal dari orang tua kampungan. Dan ini bukan ucapan yang pertama aku dengar. Mi, biar anakku dianggap liar, setidaknya kami bisa menghargai orang lain. Lama-lama sabar bikin dada sesak. Jadi kamu kira aku tak bisa menghargai orang lain? Nada suara Mami meninggi. Bangga sekali ia berucap seperti itu. Hingga siapa yang di ponsel ikut mendengar. Aku gak bicara begitu, Mi, tapi hanya menyambung ucapan Mami barusan. Inilah bedanya menantu dari orang kampung dan dari keluarga terpandang. Maaf, aku gak bisa meladeni ucapan Mami yang tidak menghargai aku. Jika Mami minta dihargai, tunjukkan sebagai orang tua bagaimana cara menghargai orang terlebih dahulu. Jangan asal bicara dan bernasihat, tapi dalam contoh hasilnya nol. Lalu aku melanjutkan melangkah. Dasar menantu tak tahu diri. Sarah, tiba-tiba aku tersentak mendengar emak memanggil. Mau kemana? Emak ikut. Suara emak sangat kencang. Aku langsung berdiri menunggu emak yang sedang melangkah menuruni anak tangga. Dasar kampungan. Suaranya seperti berada di rimba saja. Gumam Mami melirik sinis ke emak. Untung cuma aku yang dengar. Kalau didengar emak bisa ribut rumah ini. Bu Besan belum tidur. Sapa emak ramah ke Mami. Belum, Bu. Mendadak rasa kantuk hilang karena banyak nyamuk. Jawab Mami seolah menyindir. Dari tadi di kamar atas nggak ada nyamuk tuh. Mungkin Bu Besan sakit gula kali hingga nyamuk lengket. Bukan, Bu Besan. Penyakit yang datang tak diundang ini adalah sakit mata. Lalu Mami berlalu tanpa permisi seolah tidak menghargai emak. Emak terdiam sejenak menatap Mami berlalu, lalu mengalihkan pandangan padaku. Mau kemana malam-malam begini? Tanya emak. Aku mau antar jajan Tia, Mak. Apa gak bisa besok? Jajan Tia hilang dan aku gak pengen merepotkan Andi atau ibunya. Kamu membiarkan Tia tinggal di sana, apa bedanya dengan merepotkan? Ayo, Mak ikut. Tapi, Mak, gak ada tapi-tapi. Lagian, Mak juga gak betah di rumah ini. Aku tak bisa menolak keinginan emak. Emak sudah membaca sikap tak baik dari Mami. Lagian saat ini belum ada sikap tegas dari Mas Ismail hingga aku masih membiarkan masalah ini terlebih dahulu. Aku menyetir mobil menuju rumah mantan mertua. Emak duduk di sampingku. Aku diam dan fokus menyetir karena belum ingin membahas yang terjadi. Hidup hanya sekali. Jangan biarkan masalah itu membuatmu terpisah dari Tia, Sarah. Aku melihat emak sekilas, lalu fokus lagi ke depan, menyetir. Kadang harta tidak membuat kita bahagia, tapi bahagia tanpa harta juga tak mungkin. Aku masih diam. Sudah berapa lama kamu pisah dengan Tia? Ada enggak usaha Ismail menjemput Tia atau menanyakan kenapa Tia tak kembali ke rumah besar ibunya? Tia minta tinggal di rumah ibu Mas Arga, Mak. Tentu ada sebab. Apa tindakan suamimu? Mak, biar aku selesaikan mengantar uang jajan Tia dulu. Mak kira dengan nikah dengan duda kaya, hidupmu dan Tia bisa senang. Tapi ini
malah hidup di rumah besar, tapi isinya seperti manusia tak berhati. Aku tahu ucapan emak ditujukan untuk mami. Tak ada pembahasan lagi. Emak diam dan mengalihkan pandangan keluar jendela. Hingga akhirnya kami masuk ke halaman rumah mantan mertuaku. Bersambung.